Oke, hari ini gue akan ngebandingin iOS lama dengan iOS versi terbaru di iPhone 15 Pro. Sedangkan di tangan kiri gue ini adalah iPhone 12 mini ya. Jadi seperti yang kita tahu, zaman sekarang itu ada yang namanya iPhone jadul, ada yang namanya iPhone keluaran terbaru. Menurut gue secara pribadi, iPhone keluaran yang terbaru itu mulai dari iPhone 13 ke atas, iPhone jadul itu mulai dari iPhone 12 ke bawah. Mungkin kalau mau ditarik secara detail, iPhone 11 ke bawah itu udah termasuk jadul. Ini adalah analisa gue secara pribadi, teman-teman ya. Kemudian di sini untuk iPhone 12 mini ini sebenarnya udah bisa support untuk iOS 26. Tapi gue masih tetap kekeh untuk menggunakan iOS 18 di iPhone 12 mini gue ini. Nggak serta-merta gue males ya update ke iOS 26, tapi memang ada beberapa alasan khusus yang bikin gue tetap stay di iOS 18 di 12 mini ini. Sedangkan untuk iPhone 15 Pro gue ini udah install iOS terbaru, yang terbaru sekarang di iOS 26.3. Kita akan bahas apa sih perbedaan antara iOS lama dengan iOS baru. Let's go! Anggapan orang zaman sekarang, iOS yang terbaru itu udah pasti yang paling bagus performanya, udah pasti yang paling stabil, dan udah pasti yang wajib di-update teman-teman ya. Jadi banyak banget persepsi yang mengatakan bahwa iOS yang terbaru itu adalah iOS yang terbaik. Bagaimana dengan iOS yang lama? Nah, jadi di sini kita akan mulai dari iOS yang lama dulu, mulai dari iPhone 12 mini gua ini teman-teman ya. Oke, kita start dari iPhone 12 mini yang masih menggunakan iOS lama, yaitu iOS 18. Sekarang mentok di 18.72 di iPhone 12 mini gua, karena memang dipaksa sama Apple untuk update ke iOS 26 langsung. Jadi kalau misalkan kita buka untuk di software update-nya, di sini nggak ada lagi pilihan iOS 18, tapi di sini langsung ditembak ke iOS 26.3 dengan besar size 5,49 GB. Tapi gua memutuskan untuk tidak update ke 26.3 karena bagi gue secara pribadi, iOS lama itu ternyata memberikan beberapa hal positif. Dan ini berdasarkan dari pengalaman pribadi gue. Nggak cuma di iPhone 12 mini guys ya, tapi di iPhone 6 gue dan juga di iPhone 8 gue teman-temannya. Kalau untuk iPhone 8 gue ini masih masih menggunakan iOS 16 bahkan teman-temannya. Lebih jadul dari iOS 18. Yang bisa gue konfirmasi ke kalian, iOS jadul itu adalah responsif. Menurut gue secara pribadi, iPhone 12 mini ini tuh memang digunakan untuk kegiatan kerjaan sehari-hari. Jadi yang bisa gue confirm ke kalian, responsifnya iOS 18 di 12 mini itu seperti sayur yang bumbunya pas banget, gurih, enak, manis, dan bikin kalian nambah. Maka dari itu, gue itu nggak mau sama sekali untuk mengupdate ke iOS 26.3. Yang paling penting itu adalah responsif dari iPhone 12 mini ini yang memang udah rilis cukup lama ya tahun rilisnya, tapi di sini masih menggunakan iOS 18. Bagi gue secara pribadi, selain dari sisi responsif, gue ngerasa kalau untuk dari performance-nya masih smooth banget guys ya. Jadi kalau diibaratkan nggak neko-neko guys, nggak banyak keluh kesah, dan juga nggak banyak menawarkan hal-hal yang berlebihan. Istilahnya cukup, lu dikasih makan cukup, dan ini juga bikin gue ngerasa cukup. Gue nggak mengharapkan fitur-fitur terbaru dari iOS 18 ini yang running di 12 mini, tapi gue ngerasa semuanya tuh responsif, performanya smooth. Panas baterai, aduh minim banget guys. Jadi di sini gue bisa konfirmasi ke kalian, berdasarkan pengalaman pribadi gue, ternyata iOS jadul itu lebih memberikan gue itu rasa tenang. Karena tidak ada hal baru yang datang yang bikin performa turun, tapi dia seperti mempertahankan standar tersendiri teman-temannya. Pun dengan iPhone 6 gua. iPhone 6 ini teman-temannya itu terakhir masih mendapatkan update iOS 12.58 kalau nggak salah guys di sini guys. Nah, 12.58 ini ternyata itu adalah salah satu update iOS minor yang diberikan Apple kepada iPhone jadul ini setelah bertahun-tahun lamanya nggak ada update guys ya. Yang gua rasakan apa? Sama, responsif. Walaupun iPhone 6 ini memang sudah jadul, tapi kalau untuk dari sisi responsifnya dalam toleransi untuk iPhone jadul ya, ini gue bisa bilang ke kalian nggak kaleng-kaleng guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini. iPhone 6 ini udah jadul banget guys, udah belasan tahun umurnya. Tapi kalau misalkan diajakin untuk sekedar scrolling seperti ini,
gue ngerasa semuanya tuh masih aman-aman dan lancar aja, nggak ada permasalahan sama sekali. Dan yang bikin gue kaget adalah gue masih bisa nonton WeTV loh di iPhone 6 ini, bandingkan dengan iPhone-iPhone jadul yang mungkin dari brand lainnya yang umurnya udah belasan tahun. Gue nggak tahu masih bisa nggak buka aplikasi WeTV. Tapi kalau untuk iPhone 6 ini masih bisa buka IG, masih bisa buka Spotify, CNN juga masih bisa, Gmail masih bisa, Google Maps dan WeTV juga masih bisa. Tapi kalau untuk aplikasi lainnya, gue bisa bilang mungkin memang udah nggak support banget teman-temannya. Tapi balik lagi, responsif, kemudian suhu panasnya aman banget, dan juga di sini untuk performance-nya smooth. Dan gue bisa konfirmasi ini dari pengalaman gue secara real dan nyata teman-temannya, termasuk dengan iPhone 8 ini. iPhone 8 ini running di iOS 16 teman-temannya, ini 16.7.14. Di sini gue bisa konfirmasi ke kalian kalau misalkan untuk dari sisi performa iPhone 8 gue ini, waduh, gak ada masalah sama sekali guys, walaupun dia udah jadul banget ya seperti ini. Smooth banget guys, kalian bisa lihat sendiri di sini teman-temannya. Kalau misalkan sekedar scrolling semuanya aman dan lancar jaya. Jadi gue bisa bilang dari angka 10 gue bisa kasih nilai untuk iOS jadul itu di angka 8,5. Nggak terlalu berlebihan dan juga nggak kecil. Tapi bagaimana dengan iOS yang terbaru? Sekarang kita bahas ya guys. Untuk iOS terbaru di tahun 2026 ini teman-temannya, kita mulai dari iPhone 15 Pro. Oke, kalau untuk iPhone 15 Pro ini itu running di iOS 26.3 dengan kode number 23D127. Gue bisa bilang ke kalian sejak iOS 26 ini rilis teman-temannya, memang banyak banget hal baru dan fitur-fitur baru yang disematkan oleh Apple di iOS teranyarnya ini. Terutama untuk zaman sekarang, Apple itu bener-bener kayak ngegeber yang namanya AI mereka, Apple Intelligence mereka teman-temannya. Kemudian di sini ada yang namanya fitur glass seperti ini teman-temannya, customize-nya juga menurut gue secara pribadi lebih keren sekarang. Nah, kalau misalkan gue mau customize, ada besar, ada kecil, jadi ada yang thin seperti ini, ada yang clear seperti ini, ada yang dark, ada yang default. Jadi menurut gue secara pribadi iOS terbaru itu oke, cukup baik teman-temannya, memberikan beberapa hal-hal baru yang mungkin buat kalian yang memang orangnya bosenan dengan ada hal-hal baru seperti ini, memberikan kalian seperti sebuah kayak permainan baru teman-temannya. Tapi sejujurnya dari pengalaman gue secara pribadi dengan iOS terbaru ini, gue sering banget mengalami yang namanya crash. Jadi sometimes kita lagi buka banking mobile, kemudian kita lagi buka Instagram, dia tiba-tiba suka crash. Pun dengan iPhone 16 yang lagi ngerekam ini, kadang-kadang gue lagi buka banking atau buka IG tuh suka crash loh. Gue ngerasa kayak kok kalah sama iPhone 12 mini gue yang running di iOS 18, atau bahkan dengan iPhone 8 yang running di iOS 16 teman-temannya. Jarang banget atau minim yang nggak pernah gue temui crash itu iPhone 8 ini ya di iOS 16. Gue ngerasa dibandingkan dengan 18, iOS 16 ini menurut gue lebih better dalam segala hal loh teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, gue pengen ngobrol sama kalian. Kalau misalkan iOS yang terbaru ini, gue bisa bilang baik, fitur-fitur terbarunya banyak hadir. Tapi gue bisa bilang dari sisi performanya itu ada beberapa crash yang gue alami di iPhone terbaru gue, iPhone 15 Pro dan juga iPhone 16. Makanya sekarang ini gue sama sekali nggak mau upgrade iPhone 12 mini gue ke iOS yang terbaru. Karena berdasarkan pengalaman pribadi gue, iOS yang terbaru itu mungkin ya dari sisi keamanan itu sangat-sangat keamanannya tuh terjamin. Tapi mungkin dari sisi performance-nya gue ngerasa agak-agak sedikit keganggu ya. Kalau di compare dengan iOS jadul, gue lebih prefer untuk menggunakan iOS jadul yang bisa memberikan gue seperti kayak konsistensi performa dan juga smooth yang menurut gue secara pribadi bikin gue enjoy ya teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian pengen fitur-fitur terbaru tapi memberikan sedikit toleransi untuk performanya sedikit turun, gue rasa iOS terbaru itu juga cocok buat kalian. Tapi buat kalian yang memang menggunakan HP itu untuk sekedar fungsi dan memudahkan pekerjaan kalian, gue rasa untuk iOS jadul juga bisa kalian pakai teman-temannya. Jadi menurut gue secara pribadi yang menjadi pertanyaannya itu bukan iOS lama atau iOS jadul, tapi sebenarnya fungsi dari iPhone itu apa sih yang ingin kalian pakai? Apa kalian ingin mengikuti fitur-fitur terupdate, atau kalian hanya sekedar untuk mencari fungsi terbaik dari iPhone tersebut teman-temannya. Nah, jadi kalian tim iOS lama atau kalian
tim iOS yang terbaru, guys. Coba kalian komen di kolom komentar, nanti gua akan balas satu-satu, kita akan diskusi secara bareng-bareng teman-temannya. Jadi di sini aja video gua kali ini, gua pengen bandingin aja komparasi antara iOS jadul dengan iOS lama. Disclaimer juga, iOS jadul dengan iOS baru. Disclaimer, gue juga bukan gamers. Gue bukan orang yang suka main game berjam-jam, enggak. Gue adalah orang normal yang menggunakan HP sebagaimana mestinya, temen-temennya. Karena kalau pengen main game, gue akan main game, tapi kebanyakan gue pakai untuk kerja, guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, teman-temannya. Bye bye guys.